Cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita hari ini sebagaimana yang disebutkan tadi akan membahas salah satu jenis sholat yang masih termasuk sholat sunnah, cuma barangkali jarang-jarang kita lakukan, yaitu sholat sunnah taubat. Taubat dalam istilah bahasa Arab secara etimologis itu artinya rujuk atau kembali. Maksudnya kembali kita dari dosa-dosa menuju kepada ampunan. Dan secara istilah dalam kitab Kifayatul Talib Ar-Rabbani dan juga dalam kamus Lisanul Arab, taubat itu didefinisikan sebagai ar-ruju'u min af'alil madmumah, kembali dari perbuatan-perbuatan yang tercela ila af'alin mahmudah, kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji syar'an, yang dilihat secara syariat. Nah, maka kalau pengertian taubat itu adalah kembali dari perbuatan-perbuatan yang tercela, maka sholat taubat itu adalah bagian di antara rangkaian prosesi bertaubat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita akan bertanya, apa dalil masyru'iyah sholat taubat ini? Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min 'abdin yuznibu dzamban, tidaklah ada seorang hamba yang melakukan suatu perbuatan dosa, fayuhsinu at-tahur, lalu kemudian dia bertaubat dengan cara dia memperbagus taharahnya, baik itu membersihkan najis atau mengangkat hadas. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka pastilah Allah akan mengampuninya. Nah, ini dasar dari sholat taubat. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan beberapa ulama hadis yang lainnya. Ada lagi hadis yang lain, kali ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an yuhsinu fihima adz-dzikr wal khushu' summa astaghfarallah azza wa jalla ghafara lahu. Siapa orang yang berwudu dan dia perbagus wudunya, kemudian dia berdiri untuk sholat 2 atau 4 rakaat, dia perbagus di dalam bacaannya itu zikirnya, khusyuknya, kemudian dia meminta ampun pada Allah azza wa jalla, ghafara lahu, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi itu adalah 2 hadis di antara sekian banyak hadis yang menjadi dasar adanya sholat khusus, yaitu dalam konteks kita bertaubat. Hanya saja dalam tekniknya itu tidak dijelaskan bagaimana
katakanlah sesuatu yang di luar dari umumnya sholat, tidak ada penjelasan tentang itu. Walhasil sholatnya ya biasa-biasa saja. Sholatnya itu sholat sebagaimana umumnya kita sholat sunnah 2 rakaat, misalnya kita sholat qobliyah atau ba'diyah gitu ya. Tidak ada ketentuan yang secara khusus membuat sholat ini berbeda dari yang lainnya. Terus kita berarti bisa mengerjakannya. Cuman yang membuat dia jadi berbeda adalah momentumnya. Karena setiap sholat itu pasti ada momentum. Kita sholat fardu 5 waktu, ya karena momentumnya sholat fardu ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita sholat tahiyatul masjid, momentumnya karena kita masuk masjid. Kita sholat jenazah karena emang ada jenazah yang meninggal yang mau kita sholatkan. Dan begitulah seterusnya, setiap sholat itu umumnya ada momentumnya. Nah, untuk yang satu ini momentumnya adalah kita lagi taubat. Dalam rangka kita melakukan ritual taubat itu, nah salah satu di antara rangkaiannya adalah mengerjakan sholat. Memang ada sholat yang tidak pakai momentum, namanya sholat sunnah mutlak. Kalau udah namanya mutlak, nggak usah pakai kapan, bagaimana, di mana dan sebagainya. Ya udah. Yang penting kalau sholat sunnah mutlak itu jangan dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang. Habis sholat subuh, pada waktu matahari sedang terbit, matahari sedang ada di atas kepala, habis sholat asar, atau pas matahari sedang terbenam. Itu adalah 5 waktu yang kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak, tapi boleh mengerjakan sholat yang lainnya yang memang ada momentumnya. Nah, di antara momentumnya adalah ketika kita sedang bertaubat. Namun lepas dari masalah perbedaan, tidak adanya perbedaan sholat taubat ini dengan umumnya sholat-sholat sunnah yang lain, ada beberapa hal yang dianjurkan ya ketika kita melakukan sholat sunnah taubat. Yaitu pertama, dianjurkan sholat sunnah taubat ini dilakukan secepat mungkin. Sebab yang namanya taubat itu harus segera. Jangan taubat itu ditunda-tunda. Insya Allah deh, kalau udah pensiun saya taubat. Belum pensiun, keburu disikat sama malaikat. Nah itu kan repot jadinya. Maka segeralah bertaubat, dan otomatis maka segera pula kerjakan sholat taubat itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah perintahkan begini, bukan minta ampunlah kamu, tapi bersegeralah kamu minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bercepat-cepatlah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Artinya yang namanya orang taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Apalagi dapat hidayah, itu jangan tiap hari ngomong belum dapat hidayah terus berzina, terus ngomong lagi belum dapat hidayah terus maling. Ngomong begitu tiap hari belum dapat hidayah, itu boleh jadi nanti memang nggak dapat hidayah. Nah makanya begitu ada niat baik untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan Allah, untuk berhenti dari semua maksiat, kata Allah wasari'u, cepat-cepatlah. Sebab hidayah itu bisa jadi lewat kesempatannya dan nggak balik lagi. Besok udah nggak ada keinginan lagi untuk bertobat. Maka begitu ada keinginan untuk bertobat, segeralah bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada istilah terlambat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukharrir. Kesempatan untuk bisa bertaubat itu panjang. Ya. Tidak ada istilah orang kalau mau taubat itu wah pintu taubat udah ditutup buat saya. Enggak. Bahkan termasuk dosa yang katanya tidak bisa diampuni. Ya, sebenarnya ini cuma keliru dalam memahami. Benar bahwa yang namanya syirik atau mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang tidak terampuni. Tapi pengertiannya bukan berarti kalau sekali syirik maka tetap akan syirik terus. Sekali syirik tetap syirik, hidup syirik, tidak begitu. Ya. Walaupun orang sudah pernah mengerjakan perbuatan syirik, dia musyrik. Tapi kalau dia mau bertaubat, dia mau berhenti dari perbuatan syiriknya, tentu Allah terima. Lalu bagaimana dengan ayat yang bunyinya sungguhnya Allah tidak menerima taubat dari orang yang melakukan perbuatan syirik. Begini maksudnya, taubat itu dilakukannya sesudah dia meninggal. Dia meninggal dalam posisi membawa dosa. Dosanya ada macam-macam.
Di antaranya ada dosa syirik dan ada dosa di luar syirik. Kalau dosa di luar syirik, ya, dibawa mati masih bisa diampuni. Caranya ya dibayar, ditebus, ditimbang dengan amal soleh. Misalnya orang pernah, katakanlah dia berzina, misalnya, atau katakanlah dia pernah sebutlah misalnya dia pernah nggak bayar utang kepada orang lain sampai dibawa mati, ya kan, pernah nipu atau nilep atau nimpe, pokoknya punya harta yang Spanyol loh, separuh nyolong gitu ya. Nah itu kan kebawa mati itu, ya kan, kebawa mati. Apakah bisa diampuni dosanya itu? Bisa, tapi nanti harus berhadapan dulu dengan orang yang punya, ya, yang ditipu atau yang ditilep itu. Gimana nih urusannya? Kata yang barangnya kita ambil, dia bilang, ya sudahlah, gak usah diganti dengan barang, ganti dengan pahala saja. Nah pahalanya kan ditukar, ya, pahalanya kita diambil sama dia, dosanya dia diambil sama kita. Kalau masih ada sisanya, alhamdulillah, berarti kan dosanya kehapus karena udah kebayar dengan pahala, cuman rugi lah begitu. Nah untuk yang dosa syirik itu yang tidak bisa diampuni, tidak bisa ditebus dengan amal soleh. Di mana? Di akhirat. Tapi kalau taubatnya di dunia, ya bisa. Bukankah dulu Umar bin Khattab itu penyembah berhala? Syirik kan dia. Jadi syirik dalam arti yang sembunyi, ya pakai syirik gitu. Kalau pakai S itu bahasa Betawi, sirik tanda tak mampu. Ya, itu lain urusan. Itu orang suka lihat orang susah dan susah lihat orang senang gitu ya. Itu syirik orang Betawi, itu bahasanya beda. Nah, syirik yang dimaksud adalah mempersekutukan Allah, ya, menyembah kepada dukun, kepada goa, kepada kuburan, keramat dan sebagainya. Dia nyembah seperti itu pada jin, pada keris, pada macam-macam lah. Nah itu kan syirik. Itu kalau dia bertobat di dunia, Allah ampuni. Sebagaimana rata-rata para sahabat dulu penyembah berhala, penyembah batu. Tapi kan mereka bertobat, dan ketika mereka sudah bertobat, ya berarti Allah terima tobatnya. Cuma kalau keburu mati dalam keadaan syirik, nah dosanya itu nggak bisa ditebus dengan amal-amal soleh. Jadi jamaah sekalian, intinya tidak ada istilah terlambat dalam bertaubat. Kemudian tidak terhalang dari waktu yang dilarang sholat. Ya, tadi saya sebutkan begini, ada sholat sunnah mutlak, dikerjakannya tidak pakai momentum. Pengen sholat, ya sholat sudah begitu. Itu namanya mutlak. Cuma sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dikerjakan di 5 waktu yang terlarang tadi. Apa? Habis subuh, pas matahari di atas kepala, berarti hampir zuhur tapi belum. Kemudian pada waktu matahari terbit atau pada matahari terbenam, dan sesudah sholat asar. Nah justru kalau sholat taubat itu tidak ada halangan dengan keadaan seperti itu. Jadi habis sholat subuh terus mikir, taubat gitu ya. Ya udah, kita taubat lalu kita sholat. Kan nggak boleh Ustaz, habis sholat subuh ada sholat sunnah. Lain, ini ada momennya. Momennya adalah bertaubat, minta ampun. Maka di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat sunnah mutlak, itu tetap boleh kita kerjakan sholat taubat ini tanpa ada halangannya. Jadi misalnya habis asar, habis sholat subuh, waktu matahari terbit, waktu matahari tenggelam, atau waktu matahari atas kepala kita, silahkan saja. Tapi kalau boleh memilih, maka ada juga yang berpendapat bahwa momentum untuk sholat taubat itu akan lebih utama, akan lebih besar pahalanya itu pada malam hari, khususnya pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu gimana hitungannya? Anggaplah malam itu dimulai dari jam 6 sore ya, sampai berakhir jam 6 pagi. Kita pukul rata begitu. Nah itu kalau kita bagi 3, berarti sepertiga yang pertama jam 6 sampai jam 10, sepertiga yang kedua 10 sampai jam 2, nah sepertiga yang ketiga jam 2 sampai jam 6. Nah sepertiga malam yang terakhir itu kira-kira ya jam 2-an itulah, pada saat orang itu pada tertidur pulas. Orang biasanya yang begadang pun kalau udah jam segitu tuh udah mulai teler dia, udah mulai kehabisan nyawa ya, jam 2, jam 3, apalagi menjelang subuh. Maling aja itu udah pulang ya.
maling udah pulang gitu. Kenapa? Dia butuh tidur juga maling kan. Nah, pada saat seperti itulah ada sebuah hadis qudsi disebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Tuhan kita Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ini jangan dipahami kayak manusia Superman turun ke bumi gitu, bukan begitu ya. Tapi ini hadis qudsi, yaitu tepatnya pada thulutsal lailil akhir, pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni astajib lahu." Orang yang meminta kepadaku atau berdoa kepadaku akan aku istijabah. "Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu." Orang yang minta sama aku akan aku berikan. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu." Dan orang yang minta ampun pada aku ampuni. Itu ada waktu khusus, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tata cara sholat taubat ini sama dengan sholat sunnah biasa ya. Bisa 2 rakaat dan bisa juga 4 rakaat, karena tadi ada hadis yang menyebutkan fasalla rak'ataini au arba'at. Dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalaulah itu dilakukan pada malam hari, tetap saja dilakukannya dengan 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat salam. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu berapapun rakaat yang kita kerjakan, tapi teknis pelaksanaannya tetap menggunakan format 2-2. Katakanlah kita mau sholat misalnya tahajud 1000 rakaat gitu ya, itu nggak boleh langsung 1000 gitu sampai salam. Ini ngitungnya juga ribet kan, 1000 udah berapa? 992 atau 93 gitu. Nah maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan yang lebih bagus lagi, sholat taubat itu dikerjakannya tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Sebab apa? Sebab kalau berjamaah bisa jadi nanti taubatnya taubat semu. Ya. Kenapa taubat semu? Karena bisa jadi dipengaruhi oleh kanan kiri kita. Ya. Kita sholat taubat yuk berjamaah gitu ya. Imamnya bacaannya enak banget sampai bikin orang-orang pada nangis. Kita sih nggak nangis sebenarnya, tapi karena imamnya nangis, sebelah kanan kita nangis, sebelah kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Itu kan udah stereo tuh gitu ya nangisnya. Kayaknya nggak enak juga kalau nggak ikut nangis. Nangis gitu ya. Jadi nangisnya gitu, ya nangisnya kita itu terbawa suasana. Nah padahal yang namanya taubat itu bukan drama, ya, bukan pentas koreografi, ya, bukan adu banyak air mata, bukan. Kayak namanya taubat itu penyesalan di hati. Jadi tidak butuh acting, tidak butuh suasana yang misalnya ya, taubat itu yuk kita taubat, matinya lampunya dimatikan. Wah, kan suasananya temaram tuh, ya kan? Kemudian dikasih musik slow, gitu kan? Wah, ini mau relaksasi atau mau taubat ya? Gitu. Jangan disamakan. Ya kalau relaksasi iya, musiknya temaram, gitu ya, lampunya temaram, ada musik musik yang sifatnya instrumental yang slow, terus ditambah dengan suara efek deburan ombak di pantai, gitu kan? Udaranya dingin, nah itu relaksasi Pak, ya. Dikasih aromaterapi deh sekalian, gitu kan? Sama ada yang mijitin, enak gitu. Ini mau tobat apa mau rekreasi sebenarnya? Nah kadang-kadang orang suka bikin drama taubat, ya. Kemudian ada instruktur maju ke depan, mulai membacakan ayat Quran, kemudian bicara tentang kematian, bicara tentang banyak dosa dan sebagainya, sampai hadirinnya menangis melelehkan air mata. Tapi itu lebih kepada provokasi sebenarnya, diprovokasi, gitu kan? Malamnya nangis-nangis, paginya berzina lagi. Malamnya nangis-nangis, paginya mabok lagi. Malamnya nangis-nangis, korupsinya jalan lagi. Dan itu namanya taubat sambal. Taubat sambal itu kan begitu kita makan sambal, wah taubat saking pedesnya. Besok dicoel lagi itu. Jadi ini bukan taubat. Oleh karena itu yang dikatakan taubat itu tidak berjamaah. Taubat itu dilakukan sendirian.
Ya, di malam yang orang semua tertidur, nah kita kemudian bolehlah ya merenungi perasaan kita, kemudian kita mengingat dosa-dosa, kemudian kita menangis. Ya, sambil menangis itu merenungi dosa, silahkan juga kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat sehingga sholat kita bisa diterima dan kita banyak membaca istighfar sesudahnya. Dan Rasulullah mengajarkan kalau bisa yang namanya taubat itu diiringi dengan satu amal lagi, yaitu bersedekah. Jadi malamnya kita menyesal, paginya kita datangi orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang duafa, orang yang tidak mampu, yang minta-minta, yang benar-benar dia memang dalam kondisi kita tahu kekurangan. Makin baik kita kepada makhluk Allah, maka makin baik pula Allah itu kepada kita. Nah, dalam rangka kita sedang membujuk, dalam petik membujuk Allah agar dia maafkan dan hapuskan semua dosa kita, maka kita berbaik hati kepada makhluknya Allah. Kita berbaik hati maksudnya biar Allah pun berbaik hati pada kita, semoga dimaafin dosa-dosa kita. Tapi jamaah sekalian, ada satu hal yang sangat terlarang untuk dilakukan bagi orang yang bertaubat, yaitu bercerita tentang dosa-dosanya kepada orang lain. Itu sangat terlarang dan itu bisa membatalkan taubat. Dalam arti taubatnya nggak sah, taubatnya dianggap taubat yang tidak serius. Kenapa? Begini, salah satu syarat di antara taubat itu bisa diterima adalah dosa itu kita rahasiakan. Ya. Jadi nilai dosa itu bisa jadi kecil kalau tidak ada yang tahu. Sedangkan dosa yang sengaja kita pamer-pamerkan, apalagi kita ceritakan ke orang lain, apalagi kita bangga-banggakan ya di depan orang lain sehingga orang lain pada tahu. Nah, itu malah membuat bobot dosa itu menjadi berkali-kali lipat. Nah, di dalam hadis disebutkan ada orang yang pada malam harinya itu dia sudah bertaubat, bahkan sudah sholat taubat, bahkan sudah nangis-nangis, sudah minta ampun. Paginya dia cerita, kemarin dong saya mabok habis 3 botol. Bangga gitu kan, bangga dengan dosanya, lalu cerita, itu bikin taubatnya tadi menjadi nggak ada gunanya, menjadi hilang. Oleh karena itu kita tidak boleh membuka dosa kita di hadapan orang lain. Jadi wajib kita tutupi. Terlanjur bikin dosa, ya sudah. Apalagi kepada orang lain, kita tidak boleh ya bilang begini, ente kalau mau tobat, ente harus bikin pengakuan dulu di depan saya. Apa saja dosa yang sudah ente lakukan, tulis. Itu malah tidak diampuni, Pak. Ya, karena apa? Karena kita ini bukan Tuhan dan bukan tempat mengadu. Sayangnya saudara-saudara kita di agama Katolik itu mereka bikin ruang pengakuan dosa, ya, confession room, ya. Artinya kalau mau minta minta ampun dari Tuhan, itu mereka datang ke gereja, lalu bikin appointment dengan pendeta, kapan gitu ya, nanti dia akan mengaku. Nah, di dalam kamar, ya, di dalam bilik begitu, pendetanya masuk, tapi nggak melihat wajahnya, cuma dengar suaranya. Lalu si pendosanya ini masuk, gitu kan? Lalu dia bilang, Bapak Pendeta, saya ingin membuat sebuah pengakuan. Silahkan anakku, buatlah pengakuan. Saya sudah memperkosa. Oh, Tuhan Maha Pengampun. Yang saya perkosa anak Bapak. Hah? Apa? Ngamuk juga, gitu kan? Dan bukan cuma anak Bapak, istri Bapak juga. Gitu kan? Nggak jadi dia menerima pengakuan dosa orang lain. Jadi itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam itu tidak perlu bikin pengakuan dosa, dan juga tidak perlu ada surat penebusan dosa. Nah, yang terjadi pada waktu perang salib di abad pertengahan, itu gereja menerbitkan surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa yang bisa dibeli. Ya, bisa dibeli. Saya beli dong surat pengampunan dosa, gitu ya.
ibarat kata aliran sesat di Indonesia itu banyak yang mereka menggunakan berbagai macam trik mengumpulkan dana karena kelompoknya mungkin belum begitu besar, belum punya sumber dana yang besar. Jadi kalau ada di antara anggotanya yang melanggar ketentuan-ketentuan, itu harus bayar denda atau kafarat. Misalnya dia bilang, saya kemarin habis pacaran, habis mabok, habis nilep, habis nipe dan sebagainya. Wah, itu kan dosa. Ya sudah, nggak apa-apa, bikin pengakuan dan segera bayar dendanya, kafaratnya. Kepada siapa? Ya kepada imam. Jadi bayarlah. Ya kalau misalnya mau pentas di sebuah panggung karena dia artis, harusnya kan dia pakai jilbab, tapi karena pentas menuntut tidak pakai jilbab, ya sudah, berarti bayar saja. Dispensasinya bayar. Kepada siapa? Kepada imam. Berapa harganya? Ya tergantung imamnya. Kata imam 15 juta deh, misalnya. Bisa ditawar nggak? Goyang dikit, ya udah 10 lah, sama temen gitu ya. Ya udah 12,5 lah, gitu kan. Bisa dicicil, bisa gitu ya. Tapi Senin harga naik, terus bayar gitu ya. Nah itu juga nggak bener. Taubat yang model begitu bukan taubat yang sesungguhnya. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah, ada 3 syarat taubat. Yang pertama adalah taubat itu harus datang dari hati nurani, dari diri sendiri. Sebab kalau taubat itu cuma perintah orang lain, kamu harus taubat, kamu harus berhenti, gitu ya. Lalu memang dia berhenti, cuma dalam hatinya masih ada keinginan untuk balik lagi, maka taubat itu nggak sah. Taubat itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Maka nomor 1, syarat taubat itu harus datang dari, motivasinya datang dari orang itu. Kita hanya sekedar memperkuat motivasi, ya, tapi bukan berarti kita yang memaksa dan mengatur orang itu bertobat. Yang kedua, harus ada rasa sesal di dalam hati ketika kita melakukannya. Dan rasa sesal yang ada dalam hati makin lama makin besar sampai kemudian akhirnya kita bertobat. Dan yang ketiga syaratnya adalah ketika sudah bertobat, dia sudah tidak pernah terpikir untuk kapan-kapan cobain lagi gitu. Itu nggak boleh ada dalam hati seperti itu. Karena kalau masih ada seperti itu, namanya bukan taubat, ya, namanya istirahat, ya, istirahat dari berzina. Biasanya berzina, sekarang entar dulu deh, ya, kapan-kapan ntar berzina lagi. Biasanya berjudi, sekarang enggak. Kenapa? Kebetulan duitnya bures gitu ya. Ntar kalau ada duit lagi, ada yang modalin lagi, ya berjudi lagi. Itu namanya bukan taubat, itu namanya istirahat. Jadi yang namanya syarat taubat itu ketika dia bertaubat, tidak ada pemikiran sama sekali untuk kembali melakukannya, ya. Ketika dalam hatinya itu ada rasa sesal, itu kemudian rasa sesalnya menutup keinginan untuk kembali melakukannya. Yang keempat, berikutnya ini ada pembayaran ganti rugi. Kalau sifatnya merugikan orang lain, syarat diterima taubat itu adalah dia bayar kerugian orang lain atau orang lain yang dirugikan itu mengikhlaskannya. Selama belum dia ganti atau sebelum mendapatkan keikhlasan dari orang lain itu, ya otomatis taubatnya belum diterima. Dan yang namanya hutang itu, asal tahu aja, bukan cuma kepada manusia, ada juga hutang kepada Allah. Apakah Allah ampuni? Dalam beberapa hal ada dosa yang cukup minta ampun dan selesai. Tapi ada juga dosa yang tidak cukup hanya minta ampun, tapi hutangnya harus kita bayar kepada Allah. Apa kira-kira yang jadi hutang? Misalnya begini, ada orang Islam Ramadan itu nggak pernah puasa, ya, sampai sebulan dia nggak puasa. Habis gitu dia sakit, hampir mau mati. Di saat kritis itu, ketika gelap semua, cuma ada titik terang satu terowongan. Di sana udah ada malaikat Israel melambai-lambai begitu. Ya, ketika dia hampir menuju malaikat Israel, kata Israel, ya udahlah, gua kasih kesempatan lagi lo, sono balik lagi, gitu ya. Terus terbersihlah pada dirinya untuk saya mau tobat dari semua kesalahan. Itu nggak cukup, Pak, cuman dia tobat dalam arti dia sholat, ya, dia perbanyak amal soleh, bersedekah, nggak cukup. Kenapa? Puasa itu hutang, bayar dulu pada Allah.
nggak bisa. Yang namanya utang itu tidak dibayar, masa sih Allah perhitungan banget, cuman utang 2 tahun aja, nggak bisa. Jadi utang harus dibayar. Sebagaimana juga utang ibadah yang lebih tinggi derajatnya dari puasa, yaitu sholat 5 waktu. Yang ditinggalkan itu ya harus dibayar, biar impas. Jadi hutang kita kepada Allah itu harus kita tunaikan, hutang kita kepada manusia harus kita tunaikan, agar taubat kita itu bisa diterima oleh Allah. Dan tentu saja syarat yang terakhir adalah taubat itu harus dilakukan sebelum ajal tiba, karena Allah tidak menerima taubat orang yang taubatnya pas lagi mau meninggal. Kenapa? Kalau memang begitu, maka Fir'aun pun itu bertaubat. Fir'aun itu bertaubat. Jadi di dalam surat Yunus ayat 90 diceritakan bagaimana Fir'aun itu akhirnya taubat. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwan hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Itu yang ngomong Fir'aun. Dan kami mungkinkan bagi Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya karena hendak menzalimi dan menindas. Hingga ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, maka Fir'aun itu berkata, saya percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhannya orang-orang Bani Israel ini, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Saya menyatakan diri menjadi muslim. Nah, sayangnya Firaun terlambat taubatnya. Ya, giliran Israel sudah datang menjemput, baru mau taubat, ya kan? Nah, sehingga taubatnya itu sia-sia belaka, tidak ada gunanya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang ini kamu mau taubat, padahal sejak dulu kamu termasuk orang-orang yang selalu bikin kerusakan. Jadi selama kita masih bisa taubat, yuk kita taubat. Jangan sampai taubatnya ketika ajal sudah di tenggorokan, sudah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa bergerak, baru berpikir untuk taubat. Itu namanya cilaka 12. Sudah nggak ada waktunya lagi. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, taubat itu harus dikerjakan jauh sebelum kita terjebak dengan posisi kita hampir meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, bagi para jemaah yang ingin bertanya, silakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan lanjut. Ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa apa aja sih yang Jadi yang kalau dosa itu kan ada banyak jenisnya. Kalau kita lihat dari sisi ukuran atau bobotnya, dosa itu kita bisa bagi dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil rontok dengan kita beristighfar, astagfirullahaladzim, rontok dengan kita berwudu, rontok dengan kita minta maaf dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau dosa besar itu nggak rontok cuma dengan perbuatan seperti itu, maka harus ada ritual bertaubat. Ritual bertaubat itu bukan bikin renungan malam, bukan, ya, bukan bikin malam pertaubatan yang dikemas, ada lampunya kelap-kelip, ada musiknya, ada efek asap, gitu ya, bukan. Itu drama. Nah, ritual taubat itu ya sholat, gitu. Di dalam sholat itu kita
minta ampun. Dan sesudah sholat kita memperbanyak zikir, ya, sambil menyesali perbuatan-perbuatan kita. Kalau ditanya dosa apa saja, dosa-dosa besar. Nah, dosa besar itu apa saja? Ya, dosa besar itu banyak. Ya, di antaranya yang nomor satu adalah syirik kepada Allah. Orang kalau habis dari rukun, gitu ya, itu mesti taubat, Pak. Kenapa? Karena itu perbuatan yang syirik, ya, habis percaya kepada yang enggak ya, kepada ya ramalan-ramalan yang enggak benar dan sebagainya. Nah, itu semua dia harus bertaubat kepada Allah. Itu yang paling besar. Yang kedua, misalnya orang itu melakukan pembunuhan nyawa orang lain, ya, qatlul amdi, itu jelas. Urusan dia nanti dikisos itu lain urusan. Ya, kisos itu tidak menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa itu taubatnya. Nah, kisos itu adalah bagian dari dia menerima, ya, ketentuan dari Allah. Tapi bisa saja orang yang dikisos, matinya dikisos, tapi tetap tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena dia tidak bertaubat, ya. Atau orang melakukan sihir, dia belajar ilmu ke kulon, kirain belajar Quran, belajar apa? Belajar sihir, pulang bisa nyantet, gitu ya. Nah, itu dosa besar itu. Itu harus dia bertaubat dan dia harus buang jauh-jauh ilmunya itu. Termasuk dosa besar juga adalah makan renten atau riba. Jelas, karena Allah mengharamkan riba itu dan memasukkannya sebagai di antara dosa-dosa besar. Memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, termasuk juga berzina, ya, minum khamr dan seterusnya. Bahkan yang lebih parah lagi bukan berzina, menuduh orang baik berzina tanpa bukti, tanpa saksi, dan tanpa pengakuan dari orang yang berzinanya sendiri. Intinya ada dosa-dosa besar yang Allah sendiri sudah menurunkan jenis hukumannya. Seperti mencuri, kan ada hukuman potong tangan. Ya kan, ada misalnya orang yang berzina, ada hukumannya rajam atau cambuk 10 kali. Minum khamr ada hukumannya cambuk 80 atau 40 kali dan seterusnya. Nah, itu semua adalah jenis-jenis dosa-dosa besar yang kalau kita ingin merontokkan dosanya itu, kita harus taubat. Prosesinya dengan cara sholat, lalu berzikir, lalu mohon ampun, lalu ada semacam pengakuan di hadapan Allah saja, bukan di depan manusia, bahwa kita taubatnya ikhlas dan menyesal dan tidak terbetik untuk mengulanginya lagi. Baik. Sedangkan yang tadi hutang seperti puasa, ya kita harus pandai-pandai bikin kalkulasi atau perkiraan. Berapa kali ya seumur hidup saya meninggalkan puasa Ramadan. Itu kita hitung sejak kita balik. Mungkin kita masih ingat lah ya kapan dulu balik, apa jangan-jangan lupa juga dulu balik umur berapa ya. Nah, itu harus kita hitung dari situ. Karena sejak itulah argonya mulai jalan. Sebelum balik argo ada tapi nggak muter. Begitu balik tag argo pencet. Nah, itu mulai itu ya, putaran dosa sama putaran pahala ada. Nah, kalau di dalam argo sudah mulai dipencet sampai hari ini kita nggak ingat, ya kita punya kewajiban untuk membuat perkiraan appraisal. Berapa banyak kita meninggalkan puasa. Nah, appraisal ini penting untuk kita memastikan bahwa semua hutang itu sudah terbayar. Di luar itu mau puasa sunnah monggo silahkan. Ya, begitu juga dengan kasus sholat. Berapa kali dalam hidup kita ini kita meninggalkan sholat? Kita perlu perhitungkan. Lalu kemudian setelah ketemu angkanya kita bikin daftar absen. Ya, kalau sudah contreng. Sudah contreng sampai penuh semua contrengannya itu. Tapi ingat ya, contrengannya nggak usah diupdate di Facebook, gitu ya. Nggak usah dikasih di teman-teman. Wah, alhamdulillah hari ini saya sudah membayar. Nggak usah. Itu malah mengurangi kualitas taubatnya kita dan pembayaran utang-utang kita kepada Allah. Masalah waktunya bebas. Puasa dan sholat
bisa diganti kapan saja, tidak harus terikat dengan waktu. Misalnya tidak harus mau bayar utang puasa nunggu bulan Muharram, enggak, kapan saja silahkan. Mau bayar sholat tidak harus nunggu waktunya. Artinya misalnya kita nggak sholat zuhur, kita mau ganti sholat zuhur kita itu nggak perlu nunggu besoknya ketemu zuhur lagi. Ya kalau masih itu, kalau belum sampai zuhur perlu dicabut, kan berarti kita kehilangan momentum. Oleh karena itu baik puasa ataupun sholat itu menggantinya secepat mungkin, kapan saja durasi waktunya atau kapan saja timingnya, silahkan diatur. Apa yang bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya itu lebih baik, dan kalau tidak bisa ya kita cicil pelan-pelan, paling tidak ya, semoga tidak perlu ketemu dengan malakul maut kecuali setelah semua terbayarkan. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz dengan hukum dengan istilah STMJ, sholat terus masih jalan atau ibadah terus masih jalan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu kalau dikerjakan dengan rangkaian yang tepat, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, semuanya terpenuhi, sholatnya sah, diterima Allah dan berpahala. Ya kan? Nah, maksiat begitu juga. Maksiat kalau dijalankan dengan semua syarat dan rukunnya, itu juga dosanya pasti, gitu kan? Ya, syaratnya maksiat itu kan kalau biar berdosa itu bukan karena dipaksa. Orang kalau dipaksa, padahal dia tidak mau tapi dipaksa, ya nggak berdosa. Contohnya misalnya dipaksa minum racun, gitu kan? Ya terus dipaksa, dilelupin racun ke mulutnya, ya dia nggak dikatakan berdosa. Ya walaupun dia mati misalnya, gitu kan? Dipaksa berzina, dipaksa nyolong dan sebagainya. Kalau memang dia tidak mampu untuk menolaknya, kecuali dia harus membayar dengan nyawanya, ya di situ kan ada keterpaksaan. Tapi umumnya kita kan yang namanya berdosa itu memang bukan terpaksa ya, tapi ya terbawa. Nah, terpaksa dengan terbawa itu dua hal yang berbeda. Jadi sholatnya sah, dapat pahala. Maksiatnya juga sah, dapat dosa, gitu kan? Tinggal nanti ditimbang mana banyakan antara maksiat dengan pahala. Kita nggak boleh zolim ya kepada manusia. Lu sholat juga, mabok juga, percuma lu sholat. Dia akan jawab, ya udah kalau gitu saya nggak usah sholat, mabok aja. Ya kan itu malah jadi kebalikan. Justru kita menahan maksiat seseorang, ya itu dengan amal baik. Cuman masalahnya kalau amal baiknya kurang dan yang maksiatnya lebih kuat, ya memang akhirnya dia akan terbawa lebih banyak maksiat. Tapi bisa juga yang namanya amal baik ini mencegah dari perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu maksudnya mencegah itu bukan jaminan bisa dicegah, enggak. Dia bisa untuk mencegah. Cuma tergantung kualitas sholatnya itu. Kalau kualitasnya amburadul, acak-adul, nggak jelas dan sebagainya, ya perbuatan keji dan mungkar itu tetap bisa tembus. Tapi kalau sholatnya bagus, benar dan seterusnya, bobotnya itu berkualitas, maka maksiat yang seharusnya dia terjebak itu malah bisa tercegah. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah, itu maksudnya bukan pasti mencegah, bukan. Atau nggak ada gunanya sholat kalau masih berbuat keji dan mungkar, bukan nggak ada gunanya, ada gunanya. Cuma kalau dia sinyalnya lemah, kalah dengan sinyal yang lawannya, nah itu perlu diperkuat. Nah, jangan bilang begini, daripada lo pakai jilbab ntar buka, ntar pakai ntar buka, dengan buka terus kan, jangan begitu, ya kan?
Percuma kamu pakai jilbab masih kelihatan lekuk tubuhnya, mendingan telanjang aja sekalian. Ya enggak lah, ya masih mending dia ketutup auratnya sebagian ya daripada dia tidak pakai baju sekalian gitu kan, itu malah lebih parah. Nah oleh karena itu STMJ kita harus melihatnya dengan kacamata yang adil. Ya dia memang sholat, dia memang maksiat, tinggal bagaimana kita kuatkan sisi sholatnya agar sholatnya ini bisa nge-ban, ya bisa mencegah maksiatnya itu. Itu memang disitulah letak pertarungannya. Ya, letak pertarungannya kan adanya di situ. Dan kita nggak pernah bisa lepas dari pertarungan itu. Oleh karena itu jangan kecil hati. Saya kok jadi kayak orang munafik ya. Hari ini ngaji, malamnya ke diskotik gitu kan misalnya. Ya memang kelihatan kayak munafik. Makanya oleh karena itu perkuat ngajinya biar nggak sempat ke diskotik. Dan secara logika kan mendingan kita ngaji, karena ngaji itu kan nggak pakai bayar. Nah kalau ke diskotik kan pakai bayar, gitu kan? Ya, dan nggak dapat pahala. Sementara kalau kita ngaji, nggak masukin duit ke kotak amal juga nggak apa-apa sih sebenarnya kan? Karena tidak ada yang maksa juga. Biar aja kotak amal lewat, kita belaga piluan, belaga nggak lihat, nggak apa kan? Paling cuma pengurus aja yang pada sini kan. Kotak amal lewat dicuekin aja gitu kan, nggak masalah. Tapi diajarin masuk ke diskotik, ke nightclub, nggak bayar, ya dibuang kita sama satpam diusir. Nah oleh karena itu dalam kondisi yang seperti itu, perimbangan antara baik dan buruk itu memang itulah tugas kita di dunia. Jangan kita bilang daripada lu cuma tanggung antara sholat tapi maksiat, mendingan gak usah sholat sekalian. Kalau kita bilang begitu, kita berarti ngebelain yang rusaknya gitu. Nah mendingan kita ngebelain yang sholatnya. Oh masih maksiat, ya udahlah perbanyak sholat ya gitu. Biar sholat ini bisa menghadapi maksiatnya itu. Paling tidak keseimbangan dosa dan pahalanya itu biar bisa mengalahkan kemaksiatan. Paling tidak mendingan orang maksiat tapi masih rajin sholat daripada orang maksiat juga nggak pernah sholat. Kan begitu kan? Ini kita melihatnya dari kacamata sisi mendingan mana? Daripada mendingan. Cukup saya kira sampai di sini. Ada Allah wa yakum ajma'in wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.